Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak tahu bakal ditunjuk di sini, Pak Yai. Ya, saya singkat saja. Perjuangan ini adalah perjuangan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi bagi orang-orang yang menghina leluhur kita. Tidak ada kompromi bagi orang-orang yang bersahabat dengan penjajah di negeri kita. Jadi saya ini berdiri di sini, saya lahir dari pergerakan ini. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Yang merangkul saya ini pertama adalah Gus Abbas. Jadi saya tidak akan pernah mundur. Mataram tidak akan pernah mundur sedikit pun. Laskar Sabilillah jangan pernah mundur sekalipun. Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit Nusantara. Bangkit Nusantara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari perwakilan Trah Kesultanan Nusantara. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Sohibul Bait sekaligus Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia sekaligus Panglima tertinggi Laskar Sabilillah Kiai Haji Muhammad Abbas Al-Husain. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukra lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para asyraf, para sadah, para hadirin, para hadirat, wabil khusus As-Sayyidus Syarif Kiai Al-Haj Imaduddin Al-Bantani, Kiai Ahmad bin Hasan, As-Sayyid Tengku Mudaqari, dan As-Sayyid Syarif Tubagus Nur Fadil, Mbah Yai Mufid, kemudian perwakilan dari Kesultanan Nusantara Kanjeng Raden Sudibyo Laksmono ingkang sampun kersa rawuh wonten mriki lan para ulama, para kiai, perwakilan seluruh dari daerah yang ada di Nusantara. Saya yakin panjenengan semua ini adalah punggawa perjuangan Laskar Sabilillah ini. Jadi ini kiai ini walaupun jumlahnya segini, tapi beliau ini di tempat di daerahnya punya ribuan pengikut. Ini adalah semuanya ulama kiai, dan saya yakin sampian itu masih ada Trah Wali Songo. Dan saya yakin yang datang di sini adalah orang-orang yang di dalamnya terdapat darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berhadapan di sini adalah bukan berhadapan dengan siapa-siapa, tapi berhadapan dengan para sadah, para sayyid, para syarif, di mana sayyid dan syarif ini ingin mengadu bersama-sama karena sejarahnya sudah dibelokkan, karena agamanya sudah dipecundangi, karena agama dan bangsanya sudah ada yang rusak. Maka kita semua para sayyid dan para syarif yang ada di Tegal, yang ada Surabaya, yang ada di Cirebon, Banten, Lampung, Kalimantan, Sumatera, semuanya berkumpul di sini dalam rangka membuat satu pijakan awal untuk memperjuangkan bangsa dan leluhur kita, khususnya agama kita.
Saudara-saudara sekalian, saya untuk diberi nama sama dengan beliau Muhammad Abbas, saya sering bicara masalah itu. Saya diberitahu oleh abah saya dan umi, Abbas, kamu itu namanya dari mbah, yaitu Mbah Abbas. Mbah Abbas itu punya anak Mbah Mustahdi Abbas. Mbah Mustahdi Abbas itu adalah putra terbesar Mbah Abbas, punya anak umi saya punya anak saya binti Minhatul Maula binti Ahmad Mustahdi bin Abbas bin Abdul Jamil. Kalau dari Abah Mbah Soleh, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kakaknya Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil nurunkan Mbah Abbas, nurunkan ibu saya. Kemudian Mbah Soleh dari Benda Kerep menurunkan Abah Fuad Hashim, nurunin saya. Jadi Mbah Soleh dengan Mbah Abdul Jamil ini kakak beradik seibu sebapak. Jadi cucunya bapak dengan cucunya adik ketemu keluar saya, gitu maksudnya. Cuma yang jadi aneh, dan sampean harus tahu bahwa tanah yang diinjak ini adalah tanahnya Mbah Abbas. Ini tanah ini sudah dikuasai oleh Mbah Muqayyim 11 tahun. 11 tahun beliau nirakat di tanah buntet pesantren ini, dan termasuk ini yang kita injak. Makanya Mbah Muqayyim mengatakan, siapa yang meminum tanah ini, siapa yang nginep di tanah ini, saya doakan mudah-mudahan dia akan apapun yang dicita-citakan akan terlaksana. Kalau punya pesantren, pesantrennya besar, banyak diikuti dan barokah, dan akan selalu diluruskan oleh Allah. Mbah Muqayyim itu adalah, saudara-saudara sekalian, Mbah Muqayyim itu adalah punya menantu Mbah Muta'ad. Mbah Muta'ad ini nurunan Mbah Soleh dan Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil nurunkan Mbah Abbas. Itu semua dari keraton. Kalau seumpama Mbah Muta'ad akhirnya keterusnya adalah kesananya adalah ke Napa Syarif Abdul Karim, termasuk Panembahan Giri Loyo, itu termasuk mbah saya Mas Dipyo, itu termasuk mbah saya nanti ke Pangeran Tajul Arifin atau Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah. Saya dari ibu dan bapak semuanya lari ke Syarif Hidayatullah, dari bapak ke Syarif Hidayatullah, dari ibu ke Syarif Hidayatullah. Makanya jangan sekali-kali manggil saya Habib, panggilnya Syarif aja. Sebab kadang-kadang repot, hidungnya panjang tuh agak repot juga. Karena orang-orang nih di Indonesia itu yang dibaalwikan tuh bukan makam aja, hidung saya juga dibaalwikan. Aneh makanya saya. Saudara-saudara kalian, dulu Mbah Abbas mengatakan pada waktu Mbah Abbas masih gesang, masih hidup, Mbah Abbas itu mengatakan nanti cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas. Dan dipanggilnya Abbas. Akhirnya semua cucunya dikasih nama, tapi kata abah saya banyak yang sakit. Akhirnya tanda tanya. Begitu saya lahir, Mbah Mustahdi itu lagi sholat duha, dia ketiduran, Mbah Abbas datang. Kata Mbah Abbas mengatakan, Ahmad, itu kacung, dikasih nama itu kacung, Muhammad Abbas, panggilnya Abbas dan yang lainnya. Cepat kasih tahu Fuadnya. Akhirnya Mbah Mustahdi kaget, bangun langsung lari ke Abah Fuad. Saya pada waktu itu sudah diberi nama Muhammad bin Liyakhshi, diambil daripada ilmu falak. Ya, ilmu falak itu ada kan apa namanya, tanggal lahir, itu tahun lahir itu kan ada bisa membentuk huruf bin Liyakhshi. Kata Mbah Ahmad Mustahdi, ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Ini harus, karena ini titipan amanat dari Mbah Abbas. Ada apa Mbah? Enggak tahu, pokoknya nanti insya Allah ada hikmahnya. Sejak itu saya namanya disambung Muhammad Abbas bin Liyakhshi. Ketika saya diberitahu seperti itu, saya jadi bingung, ini maksudnya Mbah Abbas itu apa? Apa ini? Ada apa? Tapi saya yakin pasti ada apa-apa, karena terasa juga. Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena Abah Fuad juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang. Tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya apa? Mohon maaf, bukan berapa ini tahaddusan bi nikmatillah. Kalau orang di Buntet dan Benda Kerep ini kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritualnya itu adalah darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitulah. Dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar.
Itu mungkin salah satu keistimewaannya Buntet Pesantren dan Benaker. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah, bahkan saya mengatakan bahwasanya sampean ini jangan, kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya dedel. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal, nanti dikiranya saya madhab Ba'alwi juga, nanti nggak mau saya. Nggak mau cerita saya nanti kata ke Imad nih Gus Abbas sudah kerasukan Ba'alwi nih. Saya nggak mau seperti itu. Karena itu nggak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mengatakan enggak itu juga. Karena apa? Yang lain juga mungkin masalah hikmah itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustadz Kori, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, setelah Banten kumpul aja di Buntet sini. Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada masalah kasus pemalsuan makam, masalah Ba'alwi mencuat, kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di haribaan Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia ini. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat. Saya bilang dengan catatan pegang kebenaran, siapapun di antara anda yang megang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing, saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami yaitu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syattoriyah. Dan Thariqah Syattoriyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh husnudzon kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, makanya saya bilang mengatakan nih orang-orang mau nggak ikut sama saya? Kalau mau ikut saya silakan, tapi kalau nggak ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau anda masih tetap dalam pengen kebakilan dan mancal-menceng, nggak usah ikut sama saya sampai. Karena ini adalah perjuangan Wali Songo. Ini perjuangan betul-betul luar biasa ini. Saudara-saudara, satu itu. Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin, saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya juga cerita sambil berbesmilih. Ini Gus ada apaan sih Gus? Nggak ada apa-apa. Saya bilang gimana sih? Ini kok Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya aja panjenengan kan sampean tuh, walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang ke sini sambil bicara sambil bibirnya bergetar, Gus. Syarif Hidayatullah itu memanggil sampean. Tolong nok, kalau orang Cirebon kalau panggil perempuan nok ya, neng lagi. Nok tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntet segera itu nasabnya ulama cepet diberesin karena ada yang rusak. Cepet diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali ngimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah, Gus saya berani sumpah Quran. Itu ada apa Gus? Saya bilang udah nggak ada apa-apa, biasalah perjuangan Wali Songo. Nanti saya benarilah nasabnya barangkali itu. Nah isyarat dari kedua itu adalah sebagai pijakan saya. Oh berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk ke jalan ke perjuangan yang sangat mulia ini. Kira-kira saya minta kepada kalian, apa siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Dulu ada Laskar Hizbullah, panglimanya adalah Muhammad Abbas. Sekarang juga Muhammad Abbas Laskar Sabilillah. Ikut itu memperjuangkan semuanya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian,
saya mohon maaf kepada saudara-saudara kalau seumpama ini apanya serba terbatas, karena ini memang gayanya ya gaya santrian lah, gaya santri lah. Jadi enggak makanya saya fokus kenapa enggak ada sambutan dari pemerintah, karena pemerintah sekarang mendekati politik pemilu, takut nanti suudzon lagi sampeannya. Makanya udahlah, yang buka siapa? Udah yang buka Ki Imad saja, sambutannya udah kita aja. Apa sebab? Sebab ini adalah acara keluarga Wali Songo, acara keluarga Nusantara, tidak ada kaitannya dengan politik. Maka dari itu saya kumpulkan, ini lagi rapat keluarga semua, kongres keluarga. Nanti insya Allah setelah ini nanti ada kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ki Imaduddin dengan Ki Tubagus Nur Fadil ini ya. Dan nanti setelah sesi istirahat inilah. Kemudian setelah itu nanti ba'da asar atau jam 2 jam 3 itu diteruskan dengan kongres pembicaraan masalah yang berkaitan dengan agenda ADART dengan rekomendasi. Itu nanti ada 2, tinggal panjenengan semua nanti yang mau ikut silakan registrasi kepada Kiai Syarif aja. Nah, setelah itu nanti kemudian mungkin ada penutupan nanti malam, kemudian ba'da maghrib mungkin ramah tamah. Malam-malam nanti penutupan, setelah itu selesai, dijadikan 1 hari. Yang penting ini adalah formalitas saja untuk bahwa kita sudah mengadakan kongres. Ini adalah kongres Laskar Sabilillah, sangat hebat, sangat keren. Karena baru kali ini di Indonesia ada laskar mungkin banyak, tapi laskar yang mengadakan kongres cuma 1 Sabilillah. Alhamdulillah. Maka dari itu saudara, kalau seumpamanya dalam perjuangan ini jangan memiliki rasa takut, la takhaf wa la tahzan. Siapapun yang kebatilan, siapapun orangnya, kita lawan semuanya. Jangan ada rasa takut. Kalau anda yang masih gamang, anda yang memiliki rasa takut untuk perjuangan ini, anda duduk manis di rumah, gak usah ikut perjuangan, mengganggu perjuangan nanti anda. Ngeriwuh, ngerebet kata orang Cirebon. Siapa siap? Alhamdulillah. Nanti insya Allah kalau seandainya nanti Allah menghendaki, saya punya cita-cita 1 tahun 2 tahun ini di Indonesia harus memiliki anggota laskar minimal 1 juta orang, termasuk ini yang ada di Jabodetabek nih. Itu kerjaan berat, harus yang banyak itu laskarnya. Kenapa? Karena lawan kita kadang-kadang mempermainkan massa. Kita bukan untuk kebatilan, kita adalah untuk mencegah kebatilan. Kita harus punya kekuatan massa yang lebih banyak daripada siapapun. Siap? Maka nanti komandan laskar harus komandan yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Jangan komandan yang kecing. Kalau andanya kecing, maka di belakangnya kecing semua, penakut semua. Jadi komandan yang tegas, komandan yang pinter, di atasnya sesepuh yang alim, para punggawanya, para kiai, para sepuh, para ajengan, para pangersa, para ulama-ulama besar nanti akan saya minta untuk menjadi penasehatnya. Jadi anda itu akan dinaungi oleh ulama-ulama besar, termasuk Mbak Yai Mufid ini. Mudah-mudahan semua Allah menghendaki meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi